Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Sidik, NPM 181000301. Ingin mempresentasikan perbandingan hukum perdata. Dalam buku yang pertama, Perbandingan Hukum Perdata, karya Dr. Salim HS, SH, MS, dan Erli Septiana Nurbansi. Dalam buku ini membahas pengertian perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata atau disebut dengan Comparatio of Law System Inggris, Vergelijkingrecht Belanda, atau Vergelijkingsrecht Jerman, merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting diajarkan pada fakultas salah satu Indonesia. Karena mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Namun di dalam berbagai literatur, baik literatur nasional maupun internasional, tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang membandingkan, yaitu perbedaan atau persamaannya dari sistem hukum tersebut. Peter Dacruz mengemukakan bahwa hukum komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam yang meliputi: satu, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, dan yang kedua, kajian hukum perdata yang berlaku antara negara yang lainnya. Perbandingan hukum perdata merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara atau state yang satu dengan negara yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum perdata ini merupakan sebuah metode, bukan ilmu yang banyak orang ketahui. Tujuan dan pemanfaatan perbandingan hukum perdata. Yang pertama, ada 3 maksud atau tujuan mempelajari perbandingan hukum perdata menurut Subakti, yang meliputi: 1. Perbedaan sistem hukum, 2. Latar belakang dari sistem hukum itu, dan 3. Sebab-sebab adanya persamaan-persamaannya. Manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Dalam buku yang kedua, yaitu Kapita Selecta Perbandingan Hukum, dari karya Dr. Sunaryati Hartono SH. Dalam buku ini lebih ke perbandingan semua peranata hukum, bukan hanya hukum perdata. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum, sebagai mana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa yang lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama itu masa sekarang. Dengan demikian, perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum apabila penyelidikan itu dilakukan mengenai sistem yang sama. Perbandingan hukum sebenarnya sudah ada cukup lama dimasukkan ke dalam kurikulum beberapa fakultas hukum di Indonesia, sekalipun belum menjadi bagian dari minimum kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P dan K. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Pada umumnya memang terdapat 2 paham tentang perbandingan hukum ini. Ada yang menganggapnya sebagai suatu metode penelitian belaka seperti Prof. Guterres dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika, tetapi ada juga menganggapnya sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri. Fungsi perbandingan hukum dalam rangka pembangunan hukum secara terencana. Fungsi perbandingan hukum dalam era pembangunan hukum yang akan datang dapat dibedakan dalam fungsinya dibagi pengembangan ilmu hukum Indonesia di satu pihak, dan fungsinya dibagi praktek dan pembinaan hukum di lain pihak. Fungsi perbandingan hukum Indonesia, pengembangan hukum Indonesia. Bagi dunia pengembangan ilmu hukum, metode penelitian perbandingan hukum sangat bermanfaat karena metode ini menunjukkan kepada orang yang menggunakannya bahwa sistem-sistem hukum yang berada tidak
hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta peranata-peranata hukum yang berbeda. Akan tetapi hal yang mana seringkali mengejutkan adalah bahwa seringkali dua sistem hukum yang sama sekali tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis bagaimanapun juga masih dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep-konsep hukum atau asas-asas hukumnya. Fungsi perbandingan hukum bagi praktek dan pembinaan hukum. Dalam pembuatan suatu produk tampaknya bahwa di samping manfaat yang besar bagi bidang teori, basic research, dan pendidikan, perbandingan hukum yang sangat bermanfaat bagi praktek, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru, baik oleh lembaga legislatif tetapi juga oleh para hakim dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, lembaga eksekutif, dan bahkan bagi para pengacara dalam rangka membela suatu perkara atau konsultan dan notaris apabila mendampinginya. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, khususnya Belanda, kita mengetahui bahwa hukum itu menurut isinya biasanya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata. Dalam sistem hukum Inggris, salah satu sifat dari sifat hukum Inggris dibandingkan dengan hukum negara-negara Eropa kontinental adalah bahwa di dalam sistem hukum Inggris itu tidak terjadi resepsi hukum Romawi. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, atas dasar pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih dipertahankan, maka secara teoritis sekarang ini masih berlaku dua macam sistem hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Yang ketiga, dalam buku Perbandingan Hukum Perdata karya Dr. Beni Ahmad Saibani. Pada dasarnya pengertian dari buku Salim dengan Dr. Beni sama, yaitu secara spesifik dalam berbagai literatur pengertian perbandingan hukum perdata tidak disebutkan secara khusus. Literatur nasional ataupun literatur internasional tidak memberikan pengertian khusus terhadap perbandingan hukum perdata selain hanya menyebutkan pengertian hukum komparatif atau comparative law. Hal ini disebabkan istilah perbandingan hukum perdata sering disebut juga dengan komparatif atau comparative law. Manfaat perbandingan hukum perdata. Manfaat khusus dari perbandingan hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Salim dapat dibedakan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama adalah kerangka pembangunan mata kuliah perbandingan hukum perdata tersebut. Yang kedua, kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh proses dalam pembelajaran kuliah perbandingan hukum perdata hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti perbandingan antara hukum perdata dengan hukum Islam atau hukum adat. Yang ketiga, menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Manfaat praktis yang pertama, penting dalam kerangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Hal ini disebabkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Perbandingan perdata dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rancangan KUH Perdata secara nasional. Penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dan dalam putusan. Dengan demikian jelas bahwa perbandingan hukum, khususnya perbandingan hukum perdata, sangat mempengaruhi kajian keilmuan hukum dalam pengembangan dan perubahan hukum yang terjadi di setiap waktunya. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Dalam perbandingan hukum perdata terdapat ruang lingkup yang menjadi kajiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata yang mencakup dari segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata hanya membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara, misalnya membandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Eropa Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris. 3. Membandingkan hukum perdata secara khusus hanya membanding-bandingkan lembaga hukum negara satu dengan yang lainnya. Misalnya lembaga hukum perkawinan di negara Inggris dan lembaga perkawinan Jerman. Contoh lain, perkawinan adat Bali dengan
perkawinan, adat Sunda, dan lain-lainnya. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.